kami akan menjelaskan tentang gambaran umum pensiun publik di Jepang. Ini adalah hal yang perlu diketahui oleh Anda sekalian. Penjelasan kami terdiri dari 3 bab. Bab 1, seperti apakah sistem pensiun publik di Jepang? Bab 2, tentang bergabung dalam sistem pensiun nasional saat berusia 20 tahun. Terakhir, prosedur yang harus dilakukan dalam kasus-kasus tipikal. Di sini akan dijelaskan tentang konsep dasar dan gambaran umum sistem pensiun publik. Sistem pensiun publik adalah sistem yang dirancang berdasarkan gagasan semua orang di generasi yang sedang bekerja mendukung bersama orang yang sudah lanjut usia ketika mengalami disabilitas akibat kecelakaan atau penyakit, atau ketika pencari nafkah dalam keluarganya meninggal dunia. Sekarang akan kami jelaskan tentang mekanisme sistem pensiun publik. Sistem pensiun publik dirancang berdasarkan konsep asuransi sosial, yaitu gagasan bahwa semua orang saling mendukung kehidupan masing-masing. Yang dimaksud dengan semua orang di sini adalah orang yang tinggal di Jepang dan berusia antara 20 hingga 59 tahun tanpa memandang keluarga negaraannya. Mereka diwajibkan oleh undang-undang untuk bergabung dalam sistem pensiun nasional. Untuk mendukung kehidupan orang yang sudah lanjut usia, orang yang mengalami disabilitas, serta pencari nafkah dalam keluarganya meninggal dunia. Para peserta pensiun nasional dan perusahaan akan membayar premi asuransi, sementara pemerintah akan memberikan subsidi. Dalam sistem ini, Anda tidak bisa menerima manfaat pensiun kecuali telah membayar premi asuransi. Sistem ini disebut dengan metode asuransi sosial. Sistem pensiun publik dioperasikan dengan dasar dukungan antar generasi, yang berarti generasi yang sedang bekerja saat ini membayar iuran untuk menopang kehidupan para penerima manfaat pensiun. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai salah satu pihak pendukung, dengan memberikan subsidi dari penerimaan pajak guna membantu keuangan sistem pensiun dan menjaga keberlangsungan sistem tersebut. Terdapat 3 jenis manfaat dari sistem pensiun publik. Yang pertama adalah pensiun lansia. Secara prinsip, orang yang berusia mulai 65 tahun bisa menerima pensiun dasar lansia seumur hidup dari sistem pensiun nasional. Selain itu, bagi mereka yang memiliki masa kepesertaan di sistem asuransi pensiun karyawan, bisa menerima pensiun karyawan untuk lansia. Semakin lama masa pembayaran premi asuransi di sistem pensiun nasional maupun sistem asuransi pensiun karyawan, semakin besar jumlah pensiun yang akan diterima di masa tua. Yang kedua adalah pensiun disabilitas. Jika mengalami disabilitas akibat penyakit atau cedera, Anda dapat menerima pensiun dasar disabilitas dari sistem pensiun nasional sesuai tingkat disabilitasnya. Selain itu, bagi mereka yang memiliki masa kepesertaan di sistem asuransi pensiun karyawan, bisa menerima pensiun karyawan disabilitas. Yang ketiga adalah pensiun ahli waris. Jika pencari nafkah dalam keluarga meninggal, pasangan yang memiliki anak atau anak yang menjadi tanggungan bisa menerima pensiun dasar ahli waris dari sistem pensiun nasional. Jika orang yang meninggal tergabung di sistem asuransi pensiun karyawan, maka bisa menerima pensiun karyawan untuk ahli waris. Bahkan bagi orang muda pun, jika mengalami disabilitas karena penyakit atau cedera, atau pencari nafkah dalam keluarganya meninggal dunia, mereka bisa menerima pensiun disabilitas atau pensiun ahli waris.
Bagi Anda yang berusia 20 tahun, selain yang terdaftar dalam sistem asuransi pensiun karyawan, layanan pensiun Jepang akan memberitahukan bahwa Anda telah terdaftar sebagai peserta kelas 1 dalam sistem pensiun nasional. Setelah menerima pemberitahuan dari kami, pastikan untuk memeriksa isinya dengan teliti. Selain itu, Anda juga akan menerima buku pensiun secara terpisah dari pemberitahuan. Simpanlah dengan baik agar tidak hilang. Perlu diketahui, karyawan perusahaan dan pegawai negeri adalah peserta kelas 2, sedangkan pasangan mereka yang menjadi tanggungan dikategorikan sebagai peserta kelas 3. Jika menjadi peserta kelas 3, pemilik usaha pasangan Anda perlu melaporkannya ke layanan pensiun Jepang. Kami ulangi kembali, semua orang yang tinggal di Jepang yang berusia minimal 20 tahun hingga 59 tahun harus bergabung dengan pensiun nasional terlepas dari apapun kewarganegaraannya. Jika bergabung dalam sistem pensiun publik Jepang, Anda harus membayar premi asuransi. Namun, jika Anda kesulitan untuk membayar premi asuransi nasional, misalnya karena pendapatan rendah dan lain-lain, Anda bisa mengajukan permohonan pembebasan atau penundaan pembayaran. Ada 2 jenis sistem pembebasan. Yang pertama adalah sistem pembebasan penuh yang membebaskan seluruh pembayaran premi asuransi. Kemudian yang satunya lagi adalah sistem pembebasan sebagian, di mana sebagian pembayaran premi asuransi dibebaskan, namun premi asuransi sisanya harus tetap dibayar. Ada 2 jenis sistem penundaan. Yang pertama adalah penangguhan premi asuransi untuk orang yang berusia kurang dari 50 tahun selain pelajar. Kemudian, yang satunya adalah sistem pembayaran khusus pelajar yang dapat menunda pembayaran premi asuransi selama masa studi. Pelajar bisa mengajukan permohonan untuk sistem pembayaran khusus pelajar. Pembayaran khusus pelajar adalah sebuah sistem di mana pelajar dengan penghasilan rendah dapat mengajukan permohonan dan setelah disetujui, pembayaran iuran pensiun nasionalnya akan ditangguhkan atau bisa diperpanjang. Jika dalam 10 tahun terakhir terdapat periode penangguhan, Anda dapat membayar kembali iuran yang ditangguhkan secara retrospektif dan mengembalikan masa kepesertaan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pengajuan sistem pembayaran khusus pelajar harus dilakukan setiap tahun. Pengajuan permohonan dapat dilakukan di loket layanan di kantor pemerintah kota atau desa tempat Anda tinggal, atau ke kantor layanan pensiun. Anda juga bisa mengajukannya melalui pos. Terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan manfaat pensiun, tergantung apakah pengajuan pembayaran khusus pelajar disetujui atau tidak. Misalnya, mahasiswa A saat mendaftar di pensiun nasional di usia 20 tahun, ia juga sekaligus mengajukan permohonan pembayaran khusus pelajar. Sementara mahasiswa B sudah terdaftar di pensiun nasional sejak usia 20 tahun, tetapi tidak membayar premi dan juga tidak mengajukan permohonan pembayaran khusus pelajar. Saat melakukan, mereka berdua melakukan perjalanan di tahun ketiga kuliah. Mereka mengalami kecelakaan dan kondisinya menjadi hanya bisa terbaring di tempat tidur. A, yang telah menyelesaikan prosedur sistem pembayaran khusus pelajar, bisa mendapatkan pensiun dasar disabilitas. Jumlah uang yang diberikan bisa berbeda, tergantung dari tingkat keparahan disabilitasnya. Sedangkan B, yang tidak mengajukan permohonan pembayaran khusus pelajar, tidak bisa mendapatkan pensiun dasar disabilitas. Kita tidak pernah tahu kapan sakit atau cedera bisa terjadi. Kami yakin bahwa saudara sekalian telah paham bahwa meskipun masih pelajar, penting untuk mengajukan penundaan pembayaran dengan benar.
Seperti saat akan mengemudikan mobil, Anda pasti akan bergabung dalam asuransi. Sistem pensiun publik ini juga berfungsi sebagai asuransi. Sistem pensiun publik tidak hanya mendukung para lansia. Di Jepang, sekitar 2,2 juta orang menerima pensiun dasar disabilitas akibat kecelakaan atau penyakit. Dalam kehidupan yang panjang, kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Hal yang tak terduga seperti kecelakaan, sakit, dan lain-lain bisa menimpa siapa saja. Dalam situasi seperti itu, sistem pensiun publiklah yang akan memberikan dukungan kepada kita. Dalam hidup, ada risiko tak terduga. Misalnya, jika mengalami disabilitas berat, Anda terkadang bisa menerima pensiun disabilitas. Jumlah penduduk Jepang dengan usia minimal 20 tahun ada sekitar 104,52 juta orang, dan sekitar 2,2 juta orang menerima pensiun dasar disabilitas akibat kecelakaan atau penyakit. Ini berarti sekitar 1 dari 50 orang yang berusia setidaknya 20 tahun menerima pensiun disabilitas. Berikutnya akan dijelaskan tentang berbagai prosedur yang harus dilakukan pada sistem pensiun nasional. Ketika menetapkan alamat tinggal di Jepang, Anda perlu melakukan prosedur untuk bergabung dengan sistem pensiun nasional di loket layanan pensiun nasional yang berada di kantor pemerintahan kota atau desa. Setelah itu, Anda akan menerima buku pensiun via pos. Mohon disimpan dengan baik. Jika Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda akan terdaftar dalam sistem asuransi pensiun karyawan. Prosedur pendaftaran untuk sistem asuransi pensiun karyawan akan dilakukan oleh pemilik usaha, sehingga Anda tidak perlu mengurusnya sendiri. Jika Anda berhenti bekerja dari sebuah perusahaan, Anda perlu mendaftar ke sistem pensiun nasional. Prosedur pendaftaran sistem pensiun nasional perlu dilakukan oleh Anda sendiri di kantor pemerintahan kota atau desa tempat Anda tinggal. Jika akan meninggalkan Jepang dan tinggal di negara lain, Anda harus lapor ke kantor pemerintahan kota atau desa tempat Anda tinggal. Selain itu, Anda juga perlu melakukan prosedur untuk menghentikan kepesertaan dalam sistem pensiun nasional. Setelah meninggalkan Jepang, terkadang Anda bisa menerima lump sum tergantung pada periode pembayaran premi asuransi. Warga negara asing yang telah bergabung dalam sistem pensiun publik setidaknya selama 6 bulan atau lebih dan belum pernah memiliki hak untuk menerima pensiun dapat menerima pembayaran lump sum sekaligus karena penarikan jika mengajukan tagihan dalam waktu 2 tahun setelah tidak lagi memiliki alamat di Jepang. Jumlah pembayaran ditentukan berdasarkan lamanya periode premi asuransi yang telah dibayarkan. Periode maksimum yang diperhitungkan untuk pembayaran adalah hingga 5 tahun. Jika Anda tidak memahami sistem pensiun atau tidak tahu harus bagaimana, silakan berkonsultasi dengan kantor pemerintahan kota atau desa tempat Anda tinggal atau di kantor pensiun terdekat. Sistem pensiun publik yang telah kita jelaskan sejauh ini memiliki 4 ciri utama. Mari kita rangkum. Pelajar yang telah berusia 20 tahun secara hukum harus bergabung dalam sistem pensiun publik dan membayar premi asuransi. Jika Anda kesulitan untuk membayar premi asuransi, Anda bisa mengajukan permohonan untuk sistem pembebasan atau penundaan pembayaran. Pensiun publik adalah sistem dengan dukungan antar generasi. Selain pensiun lansia, ada pensiun disabilitas dan pensiun ahli waris yang bisa diterima saat terjadi hal yang tak terduga. Semua poin tersebut sangat penting.
Kami berharap penjelasan ini dapat membantu Anda dalam memahami pentingnya sistem pensiun publik. Mari kita semua bergabung dalam sistem pensiun nasional yang merupakan kewajiban bagi semua orang yang berusia 20 tahun hingga 59 tahun dan saling mendukung satu sama lain agar semua orang bisa hidup dengan tenang dan aman.